Bab 766. Identitas Master Golden Triangle. Ekspresi wajah Reka dan Greedy Wolf langsung menjadi serius. Apa yang telah dia katakan kepadamu? Entah Golden Triangle atau Silver Triangle. Roh atau Midgard apa gitu. Aku tidak mendengarnya dengan jelas juga. Reka segera mengambil kesimpulan, roh Golden Triangle berada di Midgard. Orang yang mengendalikan Golden Triangle berasal dari Midgard. Greedy Wolf mengangguk, kemungkinannya sangat besar. Reka menarik napas dalam-dalam, iya. Sepertinya perjalanan ke Midgard kali ini memang benar. Greedy Wolf, arahkan semua kekuatan militer kamu ke Midgard. Kita akan menggunakannya ketika mendapatkan kembali surat kuasanya dan mengetahui siapa master dari Golden Triangle. Greedy Wolf mengangguk, aku mengerti, akan segera aku siapkan. Ayo pergi. Keluarga Forbig Family mana lagi yang belum kita kunjungi? Octavian. Keluarga Scott, jawab Greedy Wolf. Zaki segera berkata, tunggu sebentar. Reka dan Greedy Wolf menghentikan langkah kaki mereka dan memandang Zaki. Zaki berkata, saudara, Master, leluhur keluarga Scott dari Midgard adalah ahli racun kerajaan. Seni racun mereka telah diwariskan selama ratusan tahun. Keterampilan racun mereka sangatlah hebat. Jika kalian pergi ke kediaman mereka, jangan minum atau makan makanan mereka. Bahkan benda kecil pun jangan disentuh, daripada nanti keracunan. Reca tertawa, oh ya, kalau begitu, aku harus pergi melihatnya. Greedy Wolf juga tertawa. Selain sebagai Tuan Agung Valkyrie, pria di hadapannya juga memiliki identitas lain, yaitu Dokter Dewa. Racun juga termasuk dalam kategori obat. Jika berbicara mengenai racun, tidak ada yang bisa menyainginya di Clarity. Lalu Zaki meneruskan, aku ingat dengan jelas bahwa malam ketika kakak Bella tiba-tiba meninggal, Travis, putra tertua dari keluarga Scott, pernah datang ke Kalbe untuk membeli beberapa obat umum. Obat-obatan itu tidak memiliki efek samping jika dikonsumsi secara terpisah. Tapi jika dikonsumsi secara bersamaan, itu akan menjadi sangat beracun hingga mampu merenggut nyawa seseorang dalam hitungan menit. Sayangnya, obat-obatan ini mudah dicerna. Kandungan racunnya akan langsung diserap dan dicerna oleh tubuh manusia dengan cepat, dan tidak akan terdeteksi. Aku sangat curiga bahwa Travis yang telah memberikan obat-obatan ini kepada Alika, dan memintanya untuk meracuni kakak Bella. Tatapan Reka dan Greedy Wolf terlihat menakutkan. Wolfey mungkin mati karena keracunan. Kali ini, mereka akan membalas dendam dengan cara musuh itu sendiri. Salah satu dari Forbig Family dari Midgard, keluarga Scott. Octavian, kepala keluarga dari keluarga Scott, sangat menyukai keramaian. Dia telah mengeluarkan sebuah aturan tidak tertulis kepada anggota keluarga Scott bahwa setiap malam, seluruh anak-anak keluarga Scott harus berkumpul dan makan malam bersama. Keluarga Scott telah ada selama ratusan tahun, dan mereka memiliki banyak keturunan. Oleh karena itu, keluarga Scott harus menyiapkan 2 meja besar setiap malam. Saat ini, semua makanan sudah disajikan di atas meja, tapi tidak ada satupun anak-anak dari keluarga Scott yang berani duduk. Alasannya tidak lain karena Octavian, kakek mereka masih belum muncul, jadi mereka tidak berani duduk. Di bawah penantian semua orang, akhirnya Octavian turun dengan terlatih-tatih dari lantai atas. Semua anggota keluarga Scott segera bangkit berdiri dan memberi hormat kepada Octavian, kakek. Octavian memandang ruangan yang penuh dengan cucu-cucunya dan tersenyum puas. Travis, cucu yang paling dia sayangi, bergegas naik ke atas dan memapahnya. Kakek, ada yang ingin aku katakan kepadamu, kata Travis. Octavian mengangguk, katakanlah. Travis meneruskan, aku barusan menerima berita bahwa Rika telah dikubur hidup-hidup. Marco telah didorong jatuh hingga mati. Bahkan Kenzo telah disiksa dengan brutal oleh si iblis itu. Iblis itu telah memotong Kenzo hidup-hidup sebanyak 50 kali. Tetapi pisaunya telah menghindari bagian yang vital dan membuat Kenzo tetap hidup. Sekarang dia berada di unit perawatan intensif, dan masih belum tahu hidup matinya.
Tidak diragukan lagi, iblis yang dia maksud adalah Reka. Apa? Tangan Octavian menjadi sedikit bergetar. Iblis itu benar-benar sangat kejam. Jika kamu mau membalas dendam, langsung saja ambil nyawa orang tersebut. Mengapa terus membiarkannya hidup dan memberinya penderitaan yang amat sangat? Bab 767. Tata krama menyambut tamu. Lalu Octavian menghela napas, sepertinya garis keturunan keluarga Andres akan terputus. Travis juga mendesah, keluarga Kyle juga begitu. Rikat yang merupakan satu-satunya pewaris keluarga Kyle, juga telah dikubur hidup-hidup. Octavian berkata, keluarga Kyle masih mending. Rikat memiliki anak haram, jadi anggap aja dia telah meninggalkan keturunan untuk keluarga Kyle. Dengan wajah serius, dia berkata kepada cucunya, sekarang 3 dari 4 big family telah dihancurkan oleh iblis. Mereka sepertinya akan menargetkan kalian. Setelah kalian selesai makan, pergilah ke luar negeri untuk menghindari bahaya. Tunggu kami selesai menangani si iblis itu, baru kalian kembali ke sini. Salah satu keturunan utama dari keluarga Scott menolaknya dan berkata, kakek, iblis itu hanyalah seekor anjing asing saja. Mengapa kita harus takut padanya? Kurang ajar, bentak Octavian, sudah berapa kali aku katakan kepada kalian bahwa kita tidak boleh meremehkan musuh. Terutama sebelum kalian mengetahui apapun tentang musuh. Kenzo dari keluarga Scott tidak jauh lebih baik dari kalian dalam banyak hal. Tapi dia saja disiksa, apalagi kalian. Keturunan utama dari keluarga Scott menundukkan kepala dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Octavian memerintah, kepala pelayan, pesan tiket pesawat untuk mereka. Kalian langsung berangkat setelah makan malam perpisahan ini. Duduklah. Ketika semua orang hendak duduk, tiba-tiba terdengar sebuah suara dari luar pintu. Bagaimana kepala keluarga bisa duduk dan makan jika tamu saja belum duduk? Apakah ini cara keluarga Scott memperlakukan tamu mereka? Tamu yang datang tidak lain adalah Reka dan Greedy Wolf. Semua orang memandang ke arah pintu, dan segera menjadi panik setelah melihat siapa yang telah datang. Akhirnya iblis itu datang juga. Octavian pura-pura bingung dan berkata, siapa kamu? Buat apa ke sini? Kami tidak akan menyambutmu, jadi pergilah. Greedy Wolf berkata dengan nada tidak ramah, sepertinya telinga orang tua itu tidak berfungsi dengan baik. Iya. Sudah dibilang kami adalah tamu yang datang ke sini untuk makan malam. Kamu tuli ya. Octavian menjadi sangat marah karena telah dipermalukan di hadapan cucu-cucunya. Pengawal, usir mereka keluar. Pengawal yang berdiri di kedua sisi ambang pintu segera melepaskan anjing ganas dari tangan mereka terlebih dahulu, lalu mengepung mereka dari sisi kiri dan kanannya. Anjing ganas tersebut melompat ke arahnya. Lalu Reka melayangkan tendangannya dengan santai. Anjing ganas itu merintih, lalu tubuhnya langsung meledak dan hancur berkeping-keping. Darah dan dagingnya juga beterbangan ke segala arah. Darah segar itu bahkan memercik ke wajah cucu-cucu keluarga Scott. Mengenai para pengawalnya, mereka telah dilumpuhkan dengan beberapa pukulan oleh Greedy Wolf. Reka menggelengkan kepalanya dan menghela napas, pada bilang makanan keluarga Scott tidak enak. Ternyata memang benar, harus kelahi dulu sebelum makan. Anggota keluarga Scott tidak bisa menahan diri untuk menahan napas. Mereka tahu bahwa kedua iblis ini tidaklah sederhana. Tapi mereka sama sekali tidak menyangka bahwa kekuatan mereka begitu mengerikan. Salah satu cucu keluarga Scott yang sebelumnya telah memandang rendah Reka dan mengatakan bahwa dia adalah seekor anjing asing, menjadi malu. Reka dan Greedy Wolf melangkah masuk ke dalam aula dan duduk. Reka tersenyum kecil, seperti yang aku harapkan, makanan untuk keluarga terpandang memang sangat mewah. Greedy Wolf, kamu sudah lapar kan? Mari kita makan. Greedy Wolf tertawa, perutku dari tadi sudah protes minta makanan. Ayo makan, sayangnya, tidak ada bir nih, kata Reca. Greedy Wolf tertawa terbahak-bahak dan mengeluarkan sebotol bir dari sakunya. Aku ada bawa kok, Kak. Dasar, Reca memarahinya dengan main-main, tuangkan sampai penuh.
Kedua orang itu mulai makan seolah-olah tidak ada orang lain selain mereka. Anggota keluarga Scott berdiri di sebelah, dan tampak seperti pelayan yang sedang melayani masternya yang sedang makan. Tapi, mereka sama sekali tidak merasa malu. Sebaliknya, mereka justru merasa sangat senang. Haha, memangnya orang biasa seperti kalian bisa makan makanan dari keluarga Scott? Jika mereka benar, kedua orang ini akan mati keracunan dalam waktu kurang dari 10 menit. Meskipun mereka adalah iblis, tapi mereka adalah iblis yang sangat bodoh. Bab 768, Mati karena racun. Setiap makanan keluarga Scott selalu dicampur dengan setidaknya satu obat sebagai bahan tambahan. Beberapa hidangan ini saling berbanding dan pada saat yang sama dapat memperkuat tubuh. Ada juga beberapa yang mengandung zat yang saling bertolakan. Jika dikonsumsi pada waktu yang bersamaan, maka akan mengakibatkan tingkat racun yang tinggi, sehingga efeknya akan dirasakan dari mati rasa pada anggota badan sampai mati. Anggota keluarga dari keluarga Scott sangat menyadari kandungan obat dari setiap hidangan, jadi hidangan yang mereka makan semuanya sangat spesifik. Mereka hanya bisa makan setengah dari seluruh hidangan ini. Dan ada beberapa hidangan yang baru saja dimakan Recha itu mengandung zat yang bertolakan. Dia pasti mati. Setelah makan sebentar, Recha tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata dengan curiga, "Mengapa kalian tidak makan?" Kalian tidak meracuni makanan ini, kan? Dia mulai curiga. Semua orang keluarga Scott saling memandang. Untuk menghilangkan kekhawatiran Recha, mereka duduk satu demi satu dan mulai makan. Kekhawatiran Recha benar-benar hilang dan terus makan makanan dengan sembrono. Semua orang keluarga Scott makan dengan bengong dan perhatian mereka semua tertuju pada Recha. 3 menit, 5 menit, 8 menit, 10 menit. Recha tidak menampakkan reaksi keracunan sama sekali. Raut wajahnya bahkan terlihat membaik setelah minum alkohol. Apa yang terjadi? Beberapa hidangan yang baru saja dia makan semuanya mengandung zat yang bertolakan dan sangat beracun. Pada saat ini, bahkan jika dia tidak mati, dia seharusnya sudah memuntahkan busa dan mengejang di lantai. Mungkinkah fisiknya terlalu bagus, sehingga efek obatnya agak lambat? Pasti begitu. Setelah makan, Recha dan Greedy Wolf masih duduk dengan kokoh di kursi, tidak ada yang aneh. Mereka tidak pergi setelah makan, hanya duduk di kursi, melipat tangan di dada dengan ekspresi sinis di wajah mereka. Octavian juga tidak mengusir mereka. Mereka sedang menunggu saat ketika Recha keracunan dan mati. Recha dan Greedy Wolf juga sedang menunggu, namun, mereka sendiri tidak tahu apa yang sedang mereka tunggu. Setelah beberapa saat, seorang anggota keluarga Scott tiba-tiba menutupi dadanya dengan tangannya. Wajahnya memelintir, hatiku sakit. Ada apa? Semua anggota keluarga Scott terkaget dan menatapnya. Apakah dia telah makan makanan yang salah barusan? Bro, anggota keluarga Scott itu akhirnya tidak bisa menahan lagi dan jatuh ke lantai. Mulutnya mengeluarkan busa dan seluruh tubuhnya kejang-kejang. Kamu kenapa? Octavian terkejut dan segera bangkit. Garis keturunan keluarga Scott di sebelah juga tiba-tiba menutupi dadanya, jatuh ke lantai dengan teriakan dan tubuhnya kejang-kejang. Kemudian, ketiga, keempat, kelima. Hanya dalam 2 menit, seluruh anggota keluarga Scott jatuh ke lantai kecuali Octavian dan Travis. Mulutnya mengeluarkan busa dan tubuh kejang-kejang. Ini jelas merupakan tanda keracunan. Apakah mereka semua makan hidangan yang salah? Ini, omong kosong. Orang-orang ini telah makan hidangan keluarga Scott sepanjang hidup mereka dan tidak pernah membuat kesalahan. Bagaimana mungkin ada yang salah kali ini dan kesalahan ini malah terdampak ke semua orang? Recha tiba-tiba mencibir, "Cik, Octavian. Jangan-jangan kamu beneran menaruh racun di makanan tadi. Kamu benar-benar kejam, untuk menghadapi musuh, kamu bahkan meracuni cucu sendiri." Tatapan Octavian sangat sengit. Dia menatap Recha dengan ganas. Ini pasti manusia bermarga Valkyrie yang melakukannya. Kapan dia meracuni para anggota keluarga Scott? Dia jelas-jelas makan hidangan yang salah tadi. Kenapa dia masih baik-baik saja? Jantung Octavian berdebar kencang. Dia menyadari bahwa kali ini,
dia telah bertemu dengan ahli racun. Setelah Travis memeriksa para keturunan keluarga Scott, wajahnya langsung menjadi ketakutan. Kakek, mereka telah terinfeksi racun yang belum pernah aku temui. Bab 769. Keturunan terakhir. Racun yang belum pernah ditemui. Bagaimana mungkin? Travis telah memenangkan biografi dan keahlian di hati Octavian. Dia mengetahui hampir semua racun yang ada di dunia. Ini adalah racun yang tidak diketahui dia, betapa tak terduganya itu. Octavian juga buru-buru pergi untuk memeriksa salah satu anggota keluarga Scott, menyeka busa putih dan meletakkannya di ujung hidungnya untuk mencium baunya. Kemudian, dia merasa ngeri saat mengetahui bahwa dia belum pernah melihat atau mendengar racun semacam ini sebelumnya. Reka mencibir, tidak usah sibuk sana-sini. Ini adalah racun yang aku buat dengan progeria. Meskipun kamu mahir dalam racun, tetapi kamu tidak mengerti progeria. Bahkan jika aku memberi kalian 10 tahun, kalian tetap tidak bisa mengembangkan obatnya. Dan 10 tahun kemudian, orang-orang ini telah berubah menjadi tulang. Apa? Octavian tercengang, kombinasi progeria. Bagaimana mungkin kamu bisa memahami progeria dan racun pada saat yang bersamaan? Sejak zaman kuno, progeria dan racun adalah hal yang paling ekstrim. Usia tua dan kematian adalah sesuatu yang sudah pasti. Kamu tidak perlu alasan untuk mempelajari progeria dan racun pada saat yang bersamaan. Reka, itu karena kejahatanmu. Lupakan saja, aku tidak akan berbicara omong kosong denganmu lagi. Jika terus menyia-nyiakan waktu, semua orang ini akan mati. Octavian menggertakkan giginya, aku memerintahkan kamu untuk mendetoksifikasi mereka sekarang. Jika tidak, aku akan membunuh kamu bahkan jika aku menghabiskan kekuatan seluruh keluarga Scott. Recha tersenyum sedikit, ingin aku mengeluarkan racun mereka? Boleh, dia menuangkan 2 gelas anggur. Lalu Recha menumpahkan segelas anggur ke lantai dan berkata, "Bro, ayo minum dan lihat bagaimana mantan musuhmu mati secara tragis." Kemudian, Reka mengambil sumpitnya, memasukkannya ke dalam gelas anggur lain dan menyerahkannya kepada Travis. Minumlah anggur ini dan aku akan mendetoksifikasi seluruh anggota keluarga Scott. Mengorbankan Travis dan mempertahankan garis keturunan keluarga Scott atau langsung mengorbankan garis keturunan keluarga Scott, pilih sendiri. Mengerti? Semuanya sudah dimengerti, ternyata racunnya ada di sumpit. Semua hidangan yang Recha makan diracuni olehnya. Recha tidak menyentuh sayuran di sebelah Octavian dan Travis barusan, jadi Recha tidak meracuni mereka. Alasan mengapa dia tidak meracuni Travis karena dia hanya ingin Bella melihat mantan musuhnya diracun sampai mati. Sungguh hati yang kejam, perhitungan yang cerdik, wajah Travis pucat dan firasat buruk muncul di hatinya. Dia menatap Octavian dengan hati-hati. Octavian sudah putus asa, menatap para anggota keluarga Scott yang terbaring di lantai dengan ekspresi sekarat di wajahnya. Dia tahu bahwa apa yang Recha katakan itu benar, dirinya tidak mampu mendetoksifikasi anggota keluarga Scott. Memangnya kenapa jika dia benar-benar membunuh Recha hari ini, keluarga Scottnya akan kehilangan keturunan. Sekarang, satu-satunya cara untuk memecahkan masalah ini adalah mengorbankan Travis sendirian untuk menjaga akar keluarga Scott. Dia menatap Travis, wajahnya penuh keengganan dan rasa bersalah. Travis tersenyum sedih. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dipaksa mati oleh kakeknya yang paling mencintainya. Tangannya yang gemetar mengambil gelas anggur yang diberikan Recha dan berkata, "Aku tidak mengerti, aku tidak mengerti. Kamu jelas-jelas memakan makanan keluarga Scott kami, kenapa kamu tidak mati?" Greedy Wolf berkata, "Bodoh, ini pun tidak mengerti. Ini adalah bubuk, ini sudah aku racik selama 49 hari dan telah ditambahkan secara khusus dengan redbat untuk menetralkan bubuk racun." Recha benar-benar ingin menendang Greedy Wolf. Ini jelas anggur yang diseduh oleh Recha, mengapa bisa menjadi mahakaryanya? Sudut mulut Octavian berkedut. Redwood, salah satu dari 10 tumbuhan langka dan eksotis, kalian benar-benar menggunakannya untuk membuat anggur. Sia-sia. Reka tersenyum pahit,
Apakah membuat anggur itu sia-sia? Penduduk Rancor memberi makan babi dengan Red Bull. Kalau kamu tahu, kamu pasti akan merasa sangat sayang dan sakit hati. Travis melihat gelas anggur dan menatap mereka. Dia tiba-tiba menggertakkan giginya dan membuat keputusan penting. Bab 770, Pemakaman Massal. Dia tidak bisa mati begitu saja seperti ini. Melarikan diri, kalau Travis melarikan diri, mungkin masih ada kesempatan untuk hidup. Travis tiba-tiba melempar gelas anggur ke arah Recha dan kemudian berlari keluar. Recha menoleh dan menghindari gelas anggur, lalu menjentikkan lengan kanannya, 2 jarum perak melesat, langsung mengenai kaki Travis. Travis tiba-tiba merasa mati rasa di kakinya dan tidak bisa menahan kekuatannya. Dia jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk dan kepalanya berdarah. Recha berkata dengan sedih, "Hais, awalnya aku ingin kamu mati dengan bahagia, tetapi aku tidak sangka kamu begitu tidak jujur. Kalau begitu, aku hanya bisa membuat kamu pergi dengan siksaan." Dia memandang Octavian, pria tua, aku dengar tingkat racun bubuk cracker kalian sangat tinggi. Ayo, buktikan kepadaku. Raut wajah Travis berubah lagi. Bubuk cracker yang dikenal sebagai asam sulfat dalam racun, jika kamu meminumnya, racunnya akan merusak organ dalam, membuat orang merasakan sakit yang tak tertahankan dan akhirnya mati kesakitan. Hati yang sangat kejam, Octavian menangis. Bagaimana dia bisa tega meracuni cucunya dengan tangannya sendiri? Recha berkata, aku akan memberi kamu 1 menit, jika kamu tidak memulai, cucumu semua akan mati. 1 menit. Octavian tidak punya pilihan. Dengan tangannya yang gemetar, dia mengeluarkan botol porselen kecil dari lengan bajunya dan berjalan menuju Travis dengan gemetar. Travis berteriak ngeri dan putus asa, "Kakek, jangan-jangan, beni aku kesenangan, aku tidak ingin mati kesakitan." Suara Octavian terisak-isak, "Travis, kamu pergi saja. Jangan khawatir. Kakek akan membakar uang kertas untukmu pada hari pertama dan ke-15 setiap bulan." Travis tahu bahwa tidak peduli apa yang dia katakan sekarang, dia tidak bisa lepas dari nasib buruk diracun sampai mati. Dia menggertakkan giginya, menggigit ujung lidahnya, memuntahkan darah dan meninggal. Octavian tiba-tiba merasa jauh lebih lega di hatinya. Akhirnya, dia tidak perlu membunuh cucunya dengan tangannya sendiri. Recha sedikit kecewa, "Hei, kasihan sekali anak ini. Octavian, ingat, pada hari kematian para saudara-saudaraku, aku ingin kamu dan 3 keluarga lainnya membawa peti mati untuk saudara-saudaraku bersama-sama, kemudian meminta maaf di depan kuburan." "Greedy Wolf, ayo pergi," Octavian berteriak dengan marah. "Berhenti, mana obat racunnya?" "Recha, anggur sisa yang kita minum itu adalah obatnya. Tapi, tidak banyak yang tersisa sekarang. Diperkirakan hanya 3 atau 4 orang yang bisa diselamatkan. 3 atau 4 orang hidup itu cukup bagi keluarga Scott untuk mewarisi garis keturunan." Hufet Octavian membuka mulutnya dan memuntahkan darah. Hanya 3 atau 4 yang bisa diselamatkan, artinya, Recha meracuni 10 keturunan langsung dari keluarga Scottnya. Keterlaluan, keterlaluan. Recha dan Greedy Wolf masuk ke dalam mobil. Reka berkata, sekarang kita telah mengalahkan 4 keluarga besar secara bergantian. Menurutmu apakah mereka akan dengan jujur membawa peti mati untuk saudara kita? Greedy Wolf berkata, tidak pasti. Recha berkata, oh, kalau mereka masih tidak melakukannya, maka kita tidak akan menyerah. Keesokan harinya, berita berat bagaikan badai dahsyat, menyapu seluruh Midgard dengan cepat. Di antara 4 keluarga besar di Midgard, keluarga Whis, keluarga Andres, dan keluarga Scott, secara bersamaan melakukan pemakaman massal untuk generasi muda keluarga. Keluarga Scott paling kasihan, pada saat yang sama mereka berduka atas 10 generasi muda dari keluarga Scott. Richard dari keluarga Kyle sudah dikubur hidup-hidup oleh Recha sejak lama. Sekarang Lone Wolf masih menjaganya, sehingga keluarga Kyle tidak dapat mengadakan pemakaman untuk Richard. Ini membuat semua orang mencium bau mesiu yang tidak biasa.
Belasan anggota keluarga kaya dan berkuasa meninggal secara bersamaan. Ini pastinya bukan kematian normal dan kemungkinan kematian karena pembunuhan sangat tinggi. 4 keluarga besar menjadi sasaran kekuatan misterius dan besar. Siapakah itu? Memiliki kemampuan seperti itu dan dapat menangani 4 keluarga besar secara bersamaan. Sampai sekarang, mereka tidak tahu seluk-beluk masalah ini, tidak tahu bahwa Alika membunuh Bella dan kakak Bella datang untuk membalas dendam. Pintu masuk rumah keluarga Scott penuh dengan orang, banyak orang datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Katanya untuk memberikan penghormatan terakhir, tetapi nyatanya mereka datang untuk mencari tahu tentang kekuatan misterius itu. Rumah keluarga Scott yang dulunya ramai dan berkuasa kini penuh dengan kain putih, seluruh rumah besar dipenuhi dengan aura kesedihan.